Sudah ya? Nah, oke. Sekarang kita lihat contohnya itu. Ada satu artikel pendek, yaitu judulnya Moby Dick, tahun 1851. Ya. Oke, sekarang saya bacain dulu artikel pendek tentang Moby Dick ini, ya. What it is about? Tentang apa artikel ini? Ismael, a young teacher, seorang guru muda, joins the whaler Pequod. Oh, oke. Maaf tadi kepencet ini Mbak Ana. Oh, oke. Sekarang mikrofonnya udah bisa ya. Halo Mbak Ana? Mbak Ana? Oke deh. Mbak Ana tadi saya ngarepinnya Mbak Ana jawabnya pakai suara karena mic-nya sudah berfungsi. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita baca artikel tentang Moby Dick ya. Ismael, a young teacher. Ismael, seorang guru muda yang joins the whaler Pequod as a common seaman under the command of the grim Captain Ahab. Jadi bergabung di whaler Pequod itu nama suatu kapal ya. Biasanya nama kapal itu ada kapal-kapal nama-namanya. Nah, sebagai seorang common seaman, berarti seperti sailor yang biasa yang tidak memiliki pangkat tuh. Di bawah pimpinan under the command of the grim Captain Ahab, di bawah pimpinan Kapten Ahab yang bengis. The grim itu artinya bengis, kejam. Terus Ahab is obsessed by his quest to kill the great white sperm whale. Jadi Ahab terobsesi akan petualangannya untuk membunuh paus great white sperm. Jadi itu jenisnya. Whale itu paus ya. Oke. Moby Dick. Jadi nama pausnya itu Moby Dick. Oke. Yang to whom Ahab has lost a leg in past hunt. Yang kepada siapa? Bukan kepada siapa. Yang Kapten Ahab kehilangan kakinya di perburuan yang sebelumnya. Jadi si Moby Dick ini itu dia menyebabkan Kapten Ahab kehilangan satu kakinya. Oke. Terus Ismael befriend the expert harpooner Queequeg. Jadi Ismael berteman dengan seorang, suaraku hilang. Yang lainnya bisa mendengar? Bisa ya? Ya, Mbak Nani berarti coba dicek audionya. Mbak Dian juga. Mbak Dian coba terus. Oke, lanjut ya. Jadi Ismael befriends, berteman dengan seorang expert harpooner. Harpooner itu jadi kayak harpun, kayak senjata gitu. Jadi yang ahli memegang senjata harpun itu yang untuk membunuh paus. Queequeg namanya. Queequeg. Nah, Queequeg itu a former cannibal from the South Seas. Jadi dia dulu mantan kanibal. Tahu ya kanibal ya, yang memangsa sesama manusia dari Laut Selatan. Oke, langsung saya lanjut. Ismael spent much of the novel
musing on the spiritual meaning of Ahab's quest. Jadi Ismail menghabiskan sebagian besar novelnya, musing itu renungan dari arti spiritual petualangan Kapten Ahab. Dan beberapa insiden, and such incident as the dark sermon on morality by the ship's cook addressed to the shark. Waalaikumsalam. Dan beberapa kejadian seperti dark sermon. Sermon itu artinya seperti khutbah atau ceramah. Dark itu gelap atau bisa diartikan negatif. Jadi khutbah negatif tentang moralitas koki dari kapalnya, tapi di-address to the shark. Jadi diomongin ke hiu. Jadi seolah-olah itu tidak ada yang mendengarkan si Kapten Ahab ini berceramah. Eventually, the ship encounters Moby Dick. Suatu saat, kapalnya bertemu dengan si Moby Dick ini, si paus, ya kan? Who wrecks the Pequod and drags Ahab to his death. Dan menghancurkan Pequod atau kapalnya dan drags Ahab to his death. Itu berarti menarik Kapten Ahab pada kematiannya. Ishmael is the only one left alive at the end. Ishmael adalah orang yang is the only one left. Jadi hanya dia yang selamat. Surviving the sea by clinging to Queequeg's coffin. Jadi bertahan hidup di laut hanya dengan memegang peti mati dari si Queequeg itu. Oke? Nah, ini artikel pendeknya agak berat ya memang ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Mohon maaf, ini English